Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 113. Bukankah itu adik seperguruanmu? Ah, aku memang sudah pikun. Mengapa kau tak berkata terang-terangan di hadapanku? Kiai Kasan Kesambi adalah seorang pertapa yang sudah menyekap diri berpuluh-puluh tahun lamanya. Kata-kata demikian sudahlah merupakan ucapan sangat tajam penuh sesal. Keruan saja Kebo Bangah lantas saja menjadi sibuk. Tetapi dia pun seorang pendekar besar pula. Selain sombong, angkuh, licin dan banyak akal, mempunyai kehormatan diri sangat besar. Begitu sadar bahwa kedoknya bakal terbuka, kehormatan dirinya tersinggung. Tanpa sungkan-sungkan lagi ia melompat mundur 4 langkah. Dengan pandang berapi-api ia menyahut, "Siapa suruh kau mengeram dalam padepokan? Siapa suruh anak cucu muridmu memiliki pusaka Bende Mataram segala? Memang aku datang untuk itu. Kau mau apa?" Mendengar ucapan Kebo Bangah, Kiai Kasan Kesambi sangat prihatin. Hatinya penuh sesal dan pedih. Karena tak biasa ia beradu ketajaman lidah, ia lantas tertawa perlahan-lahan. Namun pandang matanya berkilat-kilat. Gagak Handaka dan segenap adik seperguruannya tahu bahwa gurunya sedang bergulat melawan puncak kegusaran. Karena itu serentak ia membentak tajam. Sungguh tak kami duga-duga bahwa seorang pendekar besar bisa berlaku begini licik. Sebagai seorang satria mengapa tak berani terang-terangan memperlihatkan dadanya? Gagal atau berhasil bukankah soal lumrah dalam suatu tujuan? Kau anak kemarin sore menjual obrolan apa di hadapanku? Kebo Bangah membalas membentak. Terus saja ia melesat sambil mengirim pukulan. Semua yang hadir di padepokan Gunung Damar tahu bahwa tenaga Kebo Bangah tak boleh dibuat gegabah. Tenaga pukulannya bisa menghancurkan batu gunung setinggi rumah. Karena itu, sekalian murid Kiai Kasan Kesambi terkejut. Cepat-cepat mereka menyibak dan mengelakkan pukulan Kebo Bangah dengan bergulungan di lantai. Tiba-tiba saja nampaklah sesosok bayangan memapak pukulan itu. Plak! Waktu itu hari sudah gelap. Samar-samar Kiai Kasan Kesambi mengenal bayangan yang memapak pukulan Kebo Bangah. Itulah anak cucu muridnya Sang Aji. Hatinya tercekat. Di luar kemauannya sendiri ia sampai bersuara kaget. Di dunia ini siapakah yang mampu menahan pukulan Kebo Bangah yang sedang mengumbar amarahnya? Tapi kenyataannya sungguh di luar dugaan. Masing-masing hanya tergetar mundur 2 langkah dengan tubuh bergoyangan. Kebo Bangah sudah mengambil keputusan nekat. Dia tahu pihaknya lebih menang jumlah. Dan kalau sudah memutuskan suatu tindakan, tak mau dia setengah-tengah lagi. Terus saja ia bersiaga. Bagus Kempong yang dapat memikir jauh segera berseru kepada Suryaningrat, "Nyalakan lampu dan jagalah kakakmu Wirapati." Bukankah mereka datang untuk menculik kakakmu Wirapati agar dapat dijadikan alat penukar 2 pusaka milik keponakan muridmu? Mendengar ucapan Bagus Kempong, diam-diam Kiai Kasan Kesambi menarik napas. Ia menyesali diri sendiri, mengapa begitu lengah menggerayangi kelicinan Kebo Bangah. Dalam pada itu Sang Aji sudah siap bertempur pula. Ia menarik napas dalam-dalam. Tenaga murninya lantas saja bergerak berputar. Makin lama makin cepat dan tenaga perangsangnya bukan main besar. "Aku tak percaya di dunia ini ada suatu tenaga yang bisa menahan gempuran Kalalodra," teriak Kebo Bangah mengguntur. Dan setelah berteriak demikian, ia melompat sambil mengayunkan tangannya. Plak! Untuk kedua kalinya mereka beradu tenaga. Kini selisih tenaga masing-masing nampak jelas. Waktu itu lampu telah dinyalakan terang benderang. Kebo Bangah tergempur mundur 2 langkah, sedang Sang Aji masih berdiri tegak bagaikan batu karang. Sama sekali ia tak tergoyahkan. Keruan saja Kebo Bangah bertambah gusar sampai matanya melotot. "Kau tak bergeming?" "Bagus," serunya garang. "Tapi jangan cepat-cepat berbesar hati, Kalalodra bukan ilmu picisan. Sambutlah sekali lagi." Benar-benar Kebo Bangah mengerahkan seluruh tenaga saktinya. Tulang belulangnya terdengar berpeletakan. Jangan lagi murid-murid Kiai Kasan Kesambi, bahkan Kiai Kasan Kesambi sendiri terperanjat pula. Bagus Kempong tak kuat lagi menahan keguncangan hatinya, terus berteriak memperingatkan Sang Aji. "Aji, turun tangan dahulu sebelum dia berhasil menghimpun tenaga." Sang Aji mengangguk sambil melangkah maju. Tetapi dia tak menyerang. Ia tunggu gerakan lawan dan begitu melihat Kebo Bangah berjongkok sambil mengangkat tangannya.
Cepat-cepat ia menarik napas dalam-dalam. Hawa murninya segera bergolak. Kedua tangannya terus menapak. Suatu tenaga benturan bagaikan gugurnya sebuah gunung terdengar meledak, blang. Pada saat itu terdengarlah jerit Kebo Bangah. Tubuhnya terpental seperti sebuah peluru batu terlepas dari sebuah bandringan raksasa. Tubuhnya menumbuk tiang dan terus menjebol dinding. Seketika itu juga gemuruhlah suara dinding runtuh dan atap paseban hancur berantakan berkepingan. Selagi semua orang tercengang-cengang kaget. Tiba-tiba masuklah seorang berkulit putih lewat lubang dinding yang bobol tadi. Dia datang dengan memapah tubuh Kebo Bangah. Dan lantas berkata, "Anak tolol, pukulanmu bukan main besar sampai aku merasa kewalahan. Kau apakan bangsat ini?" Ternyata dia adalah Gagak Seta, pendekar sakti yang berwatak angin-anginan. Dia pun mendaki Gunung Damar begitu mendengar kesibukan pasukan Pangeran Bumi Gede. Seperti diketahui, dia meninggalkan gelanggang pertempuran menjelang pertarungan seru antara para pendekar melawan pasukan Pangeran Bumi Gede. Dia seumpama seekor naga, kelihatan ekornya tapi tidak kepalanya. Gerak-geriknya bebas liar, tetapi matanya tajam luar biasa. Jangan lagi tentang gerakan pasukan yang dianggapnya sebagai musuh, sedangkan seorang penjahat licin pun tidak bakal terlepas dari pengamatannya. Itulah sebabnya, menguntit perjalanan para pendekar undangan Pangeran Bumi Gede bukan merupakan suatu hal yang sulit baginya. Walaupun agak terlambat, tetapi bukannya kaset. Bahkan tepat sekali. Kalau saja tubuh Kebo Bangah tak kena disambarnya, pastilah pendekar besar itu sudah tamat riwayatnya. Ternyata Kebo Bangah hanya pingsan saja. Tubuhnya yang luar biasa kuat bisa menahan gempuran ilmu sakti Sangaji. Namun urat syarafnya kacau balau tak teratur lagi. Jalan pernapasannya jungkir balik. Itulah sebabnya, ia kehilangan kesadarannya. Tua bangka, kata Gagak Seta kepada Kiai Kasan Kesambi sambil meletakkan tubuh Kebo Bangah di lantai. Kau masih kelihatan segar bugar. Nampaknya kau masih sanggup hidup 100 tahun lagi. Terhadap Gagak Seta, kesan Kiai Kasan Kesambi tidak buruk. Meskipun Gagak Seta seorang pendekar edan-edanan, tetapi berwatak satria. Apalagi kini ada hubungannya dengan cucu muridnya. Maka dengan tersenyum seri ia menyambut. Kau pun masih gagah juga. Kalau tidak, masakan cucu muridku bisa menjadi orang? Siapa bilang? Gagak Seta tersipu-sipu. Aku bisa mengapakan dia? Malahan akulah kelak yang harus disulapnya menjadi seorang manusia yang ada gunanya hidup dalam dunia ini. Dengan runtuhnya pendekar besar Kebo Bangah, habislah sudah kegarangan pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede. Apalagi kini pendekar sakti Gagak Seta yang disegani orang gagah di seluruh penjuru Nusantara, datang pula. Bisa dibayangkan sudah, apabila mereka berani banyak bertingkah lagi. Maka diam-diam mereka mengundurkan diri dan lari ngacir meninggalkan gunung. Kini tinggal gerombolan anak buah Kebo Bangah belaka yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang. Mereka tak berani bergerak, tetapi pula tak berani meninggalkan majikannya yang masih saja kehilangan kesadarannya. Kebo Bangkotan ini memiliki ilmu bukan sembarangan, kata Gagak Seta lagi. Meskipun kita tak usah takut, untuk meruntuhkan dalam 2-3 gebrakan adalah mustahil. Tetapi melawan tenaga sakti cucu muridmu, dia mati kutu. Nah, kau mau bilang apa? Bukankah hidup ini selalu bersemi tiada berkeputusan? Hidup ini bagaikan gelombang samudera. Yang satu disusul lainnya. Yang lebih besar dan yang lebih dahsyat. Di kemudian hari tinggal kisah tentang tulang belulang kita yang kian jadi keropos. Setelah berkata demikian, Gagak Seta tertawa mengguru. Dan diam-diam Kiai Kasan Kesambi berpikir, bocah ini memang besar rezekinya. Dia telah menemukan suatu mustika tiada taranya dalam dunia. Tenaga saktinya luar biasa dahsyatnya. Bakatnya kuat dan pengucapan hatinya bagus pula. Hanya saja meskipun hebat, belum terhitung luar biasa. Nanti, kalau dia sudah sadar apa arti kebajikan hidup untuk bangsa dan negaranya, itulah baru luar biasa. Sedikit banyak ia bisa menyumbangkan Hamemayu Hayuning Jagat. Meskipun berpikir demikian, Kiai Kasan Kesambi memanggut-manggut juga. Mendadak sinar matanya yang tenang beku, berkilatan tajam. Kemudian berkata seolah-olah kepada dirinya sendiri. Betapa banyak rakyat jelata yang sudah menjadi korban keganasan bangsa asing dan suatu kelaliman, tak terhitung jumlahnya.
Justru kini ku dengar, rakyat seluruh Mataram sedang bergerak menegakkan keadilan. Dan kalau kita yang tua-tua ini bisa menyumbangkan sisa hidup untuk sekedar menyiramkan darah di atas bumi pertiwi ini, bukanlah sia-sia hidup kita ini. Orang hidup semenjak dahulu siapalah yang tidak akan mati. Dan kita sudah bekerja sebisanya. Biarlah sedikit meninggalkan semangat hidup kepada angkatan mendatang. Mendengar ucapan Kiai Kasan Kesambi, Gagak Seta terkejut sampai tergetar hatinya. Panembahan Tirtomoyo, Ki Tunjung Biru, Ki Hajar Karangpandan, Jaga Saradenta dan para pendekar muda lainnya berubah pula wajahnya. Mereka semua adalah pejuang-pejuang keadilan. Karena itu tak mengherankan, hati mereka terhanyut dalam keharuannya masing-masing. Semenjak dahulu, kita yang menamakan diri orang-orang gagah, merasa takluk padamu, kata Gagak Seta. Seumpama engkau kini lebih muda 5-60 tahun lagi, hari ini akan kuajak turun gunung untuk berlomba memercikkan darah yang tak berharga ini. Itulah tak perlu, potong Kiai Kasan Kesambi. Engkau sudah bekerja sebisa-bisamu. Nyatanya engkau berhasil menyulap cucu muridku menjadi manusia lain. Siapa bilang? Siapa bilang? Gagak Seta menolak pemberian jasa itu untuk yang kedua kalinya. Kalau saja anakku Sangaji bisa menjadi manusia lain, sebenarnya engkaulah yang berjasa. Kau tak percaya? Lihat. Sehabis berkata demikian, mendadak saja ia melesat menyerang Sangaji. Sudah barang tentu Sangaji yang tak menduga sama sekali akan diserang gurunya, gugup setengah mati. Kalau saja Gagak Seta berniat jahat, dia akan kena hantaman telak. Meskipun tidak akan melukai, setidak-tidaknya bakal kesakitan juga. Hai, tolol, damprat Gagak Seta. Mengapa kau diam saja? Dalam dunia ini, tidak semuanya berjalan lancar. Kau harus mengenal kelicikan dan kelicinan orang. Belum tentu gurumu, sanak saudaramu dan sahabatmu sejujur detak jantungmu. Kalau kau kena serangan mendadak, bukankah baru sadar setelah engkau memasuki liang kubur? Sekarang, siaplah. Guru, kata Sangaji gugup. Bagaimana bisa aku? Aku ingin menguji ilmu kepandaianmu. Bukankah engkau sudah sanggup meruntuhkan pendekar besar Kebo Bandotan? Setelah berkata demikian, kembali Gagak Seta menyerang dengan mendadak. Secara wajar, Sangaji mengelak cepat sambil berseru gagap, Guru. Bagaimana aku? Bocah tolol. Gagak Seta mendamprat lagi. Dalam suatu adu ilmu kepandaian, siapa yang lengah dia bakal tewas. Dalam hidupnya, orang yang memanggilnya dengan istilah tolol hanyalah 4 orang. Gagak Seta, Titisari, Jaga Saradenta dan Fatimah. Karena itu mendengar Gagak Seta memanggilnya dengan istilah tolol, ia tak bersakit hati. Meskipun dia kini jauh berlainan daripada dahulu. Namun panggilan itu sendiri membuat ingatannya kembali kepada pertemuannya yang pertama dengan Gagak Seta. Karena itu hatinya lemas dengan sendirinya. Kau memang anak tolol. Apakah engkau akan membiarkan dirimu kumakan mentah-mentah? Meskipun kau kini memiliki suatu keperkasaan, bukankah engkau terdiri dari darah dan daging? Tangkislah tolol. Aku hendak mengujimu, apakah tubuhmu benar-benar lebih keras dari sebatang pohon? Melihat sikap gurunya dan mendengar kata-kata menguji, Sangaji seperti memperoleh sebintik cahaya. Lantas saja ia hendak mencoba pula ilmu Kumayan Jati dengan dasar tenaga sakti yang sudah diperolehnya. Maka sebentar saja mereka telah berkelahi dengan cepat. Sambaran angin mereka hebat bukan main sampai atap paseban bergoyangan. Karena itu akhirnya mereka keluar halaman. Mereka semua lantas saja ikut lari keluar. Para cantrik pontang-panting menyalakan obor dan lampu. Dengan demikian gelanggang pertempuran jadi terang benderang. Diam-diam Gagak Seta bergirang hati melihat kemajuan muridnya. Tenaganya hebat, sampai ia tak berani menangkis dengan berhadapan. Pikirnya dalam hati, benar-benar berhasil dia melebur tenaga saktinya menjadi satu. Tapi kalau aku yang dikatakan berjasa, sama sekali tidak. Setelah berpikir demikian dia berseru, anak tolol. Kumayan Jati berasal dariku. Betapa hebat tenagamu kini, tapi kau tak bakal bisa berbuat banyak terhadapku. Kau adalah khas cucu murid Gunung Damar. Masakan yang gurumu tak ikut berbicara dalam membentuk dirimu? Diingatkan demikian, Sangaji terus merubah jurusnya. Kini ia menggunakan ilmu ciptaan yang gurunya Suradira Jayaningrat lebih dening Pangastuti.
Sewaktu memunahkan dan menangkis serangan Kebo Bangah, dia pun menggunakan salah satu jurusnya dibarengi dengan dasar tenaga saktinya. Tetapi aneh. Meskipun menghadapi gurunya ia tak menggunakan tenaga penuh, namun jurus ilmu itu sendiri sama sekali tak dapat menyentuh. Bahkan menyambar selembar bulunya pun tidak. Semua yang hadir di situ adalah para pendekar jempolan. Mereka pun tadi melihat dan menyaksikan sewaktu Sang Aji menggempur Kebo Bangah. Karena itu mereka heran apa sebab ilmu itu macet menghadapi Gagak Seta. Apakah Gagak Seta lebih hebat daripada Kebo Bangah? Hanya seorang belaka yang tahu apa sebabnya. Yakni, Kiai Kasan Kesambi sendiri. Seperti diketahui, ilmu ciptaan itu terjadi sewaktu melihat nasib muridnya Wirapati yang remuk tulang belulangnya oleh aniaya musuh. Meskipun tak pernah terucapkan. Tetapi orang tua itu teringat kepada lawan besarnya yang sangat licik, licin dan serba pandai. Itulah Kebo Bangah dan Adipati Surengpati. Terhadap Gagak Seta, ia tak mempunyai prasangka. Sebab meskipun berwatak angin-anginan, Gagak Seta adalah seorang ksatria. Itulah sebabnya, maka ciptaannya itu merupakan ilmu pemunah dan penggempur kedua lawan besarnya. Sekarang Sang Aji menggunakan ilmu ciptaannya melawan Gagak Seta. Tentu saja hilanglah daya gunanya. Gagak Seta dapat bebas bergerak tanpa rintangan. Untung tenaga sakti Sang Aji bukan main hebatnya dan Gagak Seta sendiri tak berniat berkelahi dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian ilmu sakti Kumayan Jati dan Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti tak dapat saling menyentuh. Gagak Seta pun akhirnya sadar. Terus saja ia melompat keluar gelanggang dan menghampiri Kiai Kasan Kesambi. Lalu berkata nyaring, "Terang sekali, bahwa engkaulah yang berjasa membentuk anakku Sang Aji menjadi manusia lain. Kalau tidak, masakan Kebo Bangah bisa terjungkal dengan gampang." Hebat! Sungguh hebat! Memang semenjak siang-siang aku merasa takluk. Engkaulah pendekar besar utama dalam zaman ini. Belum tentu. Buktinya ilmu ciptaanku sama sekali tak berdaya menghadapimu, sahut Kiai Kasan Kesambi tenang. Tetapi Gagak Seta menggoyang-goyangkan tangan. Mau ia berkata lagi, sekonyong-konyong terdengarlah suara tertawa bergelora. Semua yang berada di situ terperanjat sampai menoleh. Itulah Kebo Bangah yang tiba-tiba memperoleh kesadarannya kembali. "Loh, aku ini siapa?" Kebo Bangah berteriak, ia mengawaskan Sang Aji. "Hai, kau selama ini kemana?" "Dewa Resi, kau ini memang bandel. Sampai setengah mati aku mencarimu. Kau harus tahu, ini zaman perang. Kau bisa dibunuh siapa saja. Kemari." Pandangnya berkesan luar biasa kasih. Dan setelah berkata demikian, ia melompat menghampiri Sang Aji. Semua yang hadir segera sadar, bahwa keadaan Kebo Bangah tak wajar. Dari ucapannya yang kacau, terang sekali ia kehilangan kewarasan otaknya. Itulah akibat gempuran Sang Aji. Tenaga sakti Sang Aji memang benar-benar ajaib. Kehebatannya di luar perhitungan manusia. Kebo Bangah boleh sakti atau kebal, namun tak tahan menangkisnya. Meskipun kulitnya tak terlukai, tetapi jalan darahnya jadi jungkir balik. Urat syarafnya tergetar. Dan setelah memperoleh kesadarannya kembali, ia jadi gendeng. Suatu keajaiban lagi terjadi di luar dugaan manusia. Menurut perhitungan lumrah, pastilah ilmu sakti Kalalodra akan ikut musnah kena pukulan itu. Sebaliknya bahkan terjadi suatu perkembangan baru. Seperti Sang Aji dahulu tatkala kena cekik Bagas Wilatikta, mendadak saja jalan darahnya tertembus, kini bisa berputar-putar cepat dan merayapi seluruh tubuhnya dengan bebas tanpa rintangan. Sudah barang tentu, tenaga Kebo Bangah jadi berlipat ganda seumpama seekor harimau memperoleh sayap. Peristiwa yang aneh itu tidak segera nampak dari luar. Tetapi begitu Kebo Bangah melompat hendak menghampiri, suatu kesiur angin bergulungan dahsyat. Kiai Kasan Kesambi dan Gagak Seta kaget berbareng. Lalu berteriak memperingatkan, "Aji! Awas!" Sang Aji sendiri, waktu itu seperti kehilangan diri sendiri. Anak muda itu terlalu mulia hatinya. Mendengar kata-kata Kebo Bangah memanggil nama Dewa Resi, sekaligus teringatlah dia bahwa pendekar itu kena dibunuh Sanjaya di dalam benteng. Selama itu, ia tetap menganggap Sanjaya sebagai bagian dari hidupnya. Maka begitu teringat perbuatan Sanjaya, ia merasa diri seolah-olah ikut bersalah dan ikut pula memikul tanggung jawab. Karena itu, meskipun dia mendengar kesiur angin akibat tenaga lompatan Kebo Bangah,
ia tak sampai hati membuat pendekar besar itu bersengsara lagi. Untung Kebo Bangah dalam keadaan tidak waras. Waktu itu ia benar-benar tak berniat jahat. Ia datang menghampiri dengan maksud hendak memeluk Sangaji yang dikiranya Dewa Resi. "Hah, Dewa Resi? Ayo pulang," katanya nyaring. Oleh suara nyaring itu, Sangaji seperti tersadar. Secara wajar ia mengelak. Meskipun demikian masih kasep juga. Tahu-tahu lengan bajunya kena sambar. Bret! Ia terkejut. Tangannya lalu meliuk hendak mengadakan perlawanan. Sekonyong-konyong Kebo Bangah berkata seperti mengeluh. "Dewa Resi, kau tetap bandel juga? Bagaimana nanti ibumu kalau sampai menggerembengi aku?" Mendengar ucapan Kebo Bangah, tangan Sangaji turun lagi dengan lemas. Ia seperti menangkap nada keadaan hati orang itu yang sangat sengsara. Apakah dia sudah bisa menduga bahwa anaknya tertimpa malapetaka, pikirnya. Sewaktu Sangaji dalam keadaan berbimbang-bimbang, Kebo Bangah melesat menerkamnya. Dalam pikiran Kebo Bangah, Dewa Resi membandel emoh diajak pulang. Karena itu ia hendak memaksanya. Keruan saja, tenaga yang dikeluarkan berlipat ganda jadinya. Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi terperanjat. Sebagai pendekar besar yang hampir mencapai puncak kesempurnaannya, tahulah mereka bahwa tenaga Kebo Bangah sangat berbahaya. Maka berbareng mereka maju mengulur tangan. Gagak Seta menggempur punggung Kebo Bangah, sedangkan Kiai Kasan Kesambi menarik Sangaji keluar gelanggang. Jalan darah Kebo Bangah telah menjadi bertentangan seluruhnya dan tenaganya berubah kuat berlipat ganda. Biasanya untuk menangkis gempuran Gagak Seta, ia perlu mengerahkan tenaga dahulu. Tetapi kini dalam keadaan linglung ia tak bersiap-siap. Meskipun demikian, ia hanya kena dijungkir balikan tanpa menderita luka sedikit pun. Inilah aneh, mengingat kehebatan ilmu Kumayan Jati yang bisa menumbangkan sebatang pohon sepelukan orang. Dan setelah kena gempuran, secara naluriah ia terus menyambar membalas menyerang. Kedua orang itu lantas bertempur dengan serunya. Kebo Bangah tidak lagi menggunakan ilmu Kalalodra seperti biasanya. Ilmu itu nampak kacau. Jurus-jurusnya jungkir balik tak keruan. Namun demikian hebatnya tak terkatakan. Gagak Seta kena didesaknya berulang kali dan hampir-hampir kena balasan. "Anakku Sangaji, kau mundur dahulu," teriak Gagak Seta dengan nyaring. "Biarlah kulayani sendiri." Gagak Seta terus bertempur dengan sungguh-sungguh. Mereka jadi berkelahi dengan berputaran. Sebagai seorang pendekar yang banyak pengalamannya dengan selintasan dapat melihat kelemahan lawan. Ia mengadu kegesitan. Itulah ilmu Ratna Dumilah yang pernah diwariskan kepada Titisari. Tetapi Ratna Dumilah dalam tangannya jauh berlainan daripada kemampuan Titisari. Perbawanya dan kewibawaannya mengagumkan. Sekali-kali ia memukul dengan ilmu Kumayan Jati. Apabila terdesak, terus menggunakan ilmu petak untuk melejit lawan. Diam-diam Kiai Kasan Kesambi mengagumi ilmu kepandaian pendekar bule itu. Tatkala Gagak Seta hampir terjepit, mendadak bahkan bisa melepaskan pukulan telak Kebo Bangah kaget sampai menjerit. Tapi akhirnya benar-benar mengherankan. Bukan pendekar gendeng itu yang kena dipentalkan, sebaliknya Gagak Seta sendiri, ia sampai terhuyung mundur 3 langkah. Dan belum lagi tegak berdiri, Kebo Bangah sudah merabunya dengan pukulan-pukulan ilmu Kalalodra yang bertentangan dengan biasanya. Cepat-cepat Gagak Seta menjejak tanah dan membebaskan diri dengan berjungkir balik di udara. Ia turun ke tanah sambil melepaskan pukulan keras jurus ke-9. "Ah, bagus!" Kiai Kasan Kesambi memuji. Kebo Bangah meloncat ke kiri dan secepat kilat melejit. Mendadak saja meludahi dan menyembur-nyemburkan gumpalan liur. Sudah barang tentu Gagak Seta tak sudi menerima semburan ludah itu. Dia tahu, meskipun hanya ludah, tetapi apabila kena mata bisa celaka. Sebab tenaga sakti lawannya bukan main besarnya. Dengan sebat ia menyambut dengan gerakan tangan sambil terus menyerang. Menghadapi orang kurang waras, bukanlah suatu hal yang gampang. Kebo Bangah bertempur dengan jurus-jurus yang bertentangan dengan hukum. Seringkah dia menumbuhkan tubuhnya, miring, berdiri, merayap, merangkak, berjongkok atau merabu dengan tiba-tiba. Meskipun demikian, semua gerak-geriknya berbahaya. Daerah geraknya membawa kesiur angin dahsyat. Maka terpaksalah Gagak Seta melayani dengan hati-hati. Meskipun agak keteter, namun sekali-sekali bisa membalas menyerang juga.
Diam-diam Kiai Kasan Kesambi memperhatikan cara bertempur Kebo Bangah yang kacau. Di dalam hal penelitian, keseksamaan dan kesabaran dia menang daripada Gagak Seta. Dia pun segera memperoleh jalan keluar. Lalu mengajari Gagak Seta bagaimana cara melawan. Gagak Seta, katanya tenang meyakinkan. Kau pun harus memutarbalikkan jurus-jurusmu. Anggaplah saja ini suatu latihan. Nah, coba serang bawah kaki. Pastilah dia akan bertahan dengan berdiri. Sebagai penonton, Kiai Kasan Kesambi dapat melihat dengan tegas sekali. Maka hasilnya benar-benar mengagumkan. Gagak Seta percaya benar kepada orang tua yang dihormatinya itu. Ia segera melakukan petunjuk-petunjuknya. Tetapi di dalam hati, ia merasa malu sendiri. Menghadapi Kebo Bangah, terpaksalah kali ini harus dikerubut. Pada suatu saat, Gagak Seta bisa memberi pukulan tepat, Kebo Bangah meludah lagi dengan tiba-tiba. Dengan demikian, Gagak Seta terpaksa membatalkan serangannya, ia harus berkelit dahulu. Justru itu, sekonyong-konyong Kebo Bangah maju dan merabu dengan cepat. Gagak Seta melihat serangan itu. Ia tak sempat lagi untuk menangkis atau mengelakkan. Dalam 1000 kerepotannya, ia hanya berhasil meneruskan kelitannya tadi. Ia hampir kena pukulan. Setelah berjumpalitan di udara, ia turun ke bumi sambil membalas menyerang. Kebo Bangah kena dimundurkan, tetapi dia pun mundur terhuyung juga. Nah, apa ku bilang, katanya terus terang. Aku tinggal mewariskan tulang-tulangku yang keropos kepada angkatan muda. Tidak, sahut Kiai Kasan Kesambi. Kau belum kalah dan dikalahkan. Kalau kau mengaku kalah, aku pun kalah pula. Kau tahu sendiri. Aku pun tak bisa mengapa-apakan dia. Tetapi Gagak Seta adalah seorang pendekar besar yang berwatak satria. Dia tak sudi menyangkal kekalahannya. Lalu berdirilah dia tegak sambil membungkuk memberi hormat. Katanya, Kebo Bangah, aku si Jembel Bule dengan ini menyatakan kalah padamu. Setelah berkata demikian, ia menoleh kepada Kiai Kasan Kesambi dengan pandang murung. Berkata pilu, Kiai Kasan, maafkan aku, karena harus menyerahkan suatu kehormatan kepada seorang gila. Tetapi memang aku tak becus melawannya. Kalau engkau masih mempunyai nafsu untuk merebut nama besar, cobalah lawan. Aku sendiri, semenjak melihat Sangaji telah mewarisi ilmu sakti sudah mendaftarkan jadi muridnya. Nyaring dan terang ucapan Gagak Seta. Kiai Kasan Kesambi ternyata memanggut pula seraya merenungi Kebo Bangah. Dia sudah lama menyekap diri dalam pertapaan. Dalam hatinya, tiada lagi nafsu merebut nama besar. Sebaliknya murid-muridnya jadi penasaran. Masakan gelar kehormatan nomor wahid jatuh kepada Kebo Bangah yang kurang waras otaknya. Tetapi di dalam gelanggang terjadi pula suatu kejadian aneh. Begitu mendengar Gagak Seta menyebut ilmu sakti, tiba-tiba wajah Kebo Bangah berubah hebat. Wajahnya pucat lesi dan ia jadi termangu-mangu. Sejenak kemudian menjerit seperti ketakutan dan lari tunggang langgang meninggalkan halaman padepokan. Tatkala lewat di depan kedua adik seperguruannya, ia seperti diingatkan sesuatu. Hai, bukankah kau Keong Buntet dan Maesasura? Di manakah Dewa Resi? Apakah kalian bunuh? Pendekar besar itu kacau jalan pikirannya. Kadangkala ia memperoleh kesadarannya kembali, mendadak tenggelam dan saling bertubrukan. Justru begitu, tangannya terangkat dan menghantam kepala Keong Buntet dan Maesasura. Dan betapa besar tenaga sakti ilmu Kalalodra kala itu susah untuk dilukiskan. Kepala Keong Buntet dan Maesasura hancur berhamburan dengan berbareng. Mereka tewas seketika itu juga. Kebo Bangah tertawa berkakakan. Ia lari turun gunung dengan cepat. Anak buahnya pun cepat-cepat pula meninggalkan padepokan Gunung Damar setelah terhenyak sesaat menyaksikan peristiwa pembunuhan itu. Mayat Keong Buntet dan Maesasura segera diangkutnya. Dengan demikian, dalam padepokan kini tinggal para pendekar dengan pikirannya masing-masing. Keadaan malam itu sunyi lengang menggeridikan bulu roma. Pohon-pohon besar yang tumbuh sekitar halaman padepokan tumbang berserakan akibat angin gempuran-gempuran tenaga sakti. Di sana-sini terlihat tanah amblong. Tanaman lainnya tak usah diceritakan lagi. Serambi padepokan sendiri runtuh bereyotan. Dindingnya bobol dan hancur berpuingan. Kiai Kasan, tiba-tiba Gagak Seta berkata, sampai di sini kita bertemu. Kau sekarang tahu, aku manusia tak berguna lagi. Tulang-tulangku sudah keropos. Kiai Kasan Kesambi berdiri tegak dengan takzim.
Menyahut, kau terlalu pagi untuk berbicara tentang kalah dan menang. Aku masih melihat, engkau bakal mempunyai jalan keluar. Gagak Seta tertawa perlahan melalui hidung. Kemudian mengalihkan pandang kepada Sang Aji. Berkata, anak tolol. Dalam dunia ini ternyata hanya pusaka Bende Mataram yang tinggal abadi. Kau melihat sendiri tadi. Begitu Kebo Bandot mendengar aku menyebut pusaka Bende Mataram, ia takut setengah mati. Karena itu, untuk selanjutnya engkaulah yang akan bertanggung jawab kepada kekacauan dunia. Sebentar lagi, dunia ini akan kacau balau. Kekuasaan berada di tangan orang gila. Aku tak mampu mengatasi Kebo Bandot. Yang gurumu tak sudi berebutan nama kosong. Mertuamu Adipati Surengpati masih menganggap dirinya seorang pendekar nomor wahid. Aku yakin, begitu ketemu Kebo Bandot bakal menumbuk batu. Teringat kepada Adipati Surengpati, mendadak Gagak Seta meninggikan alis. Lalu minta keterangan dengan suara tinggi. Hai, di manakah calon istrimu? Kau jangan sembrono. Mertuamu bukan manusia baik-baik. Kalau kau membiarkan dia berada satu hari di sampingnya, kau bakal kehilangan. Dan kalau kau kehilangan Titisari, meskipun kau boleh gagah, tetapi engkau tak bisa bekerja. Aku pun bakal kehilangan segalanya. Sang Aji terperanjat. Hatinya tergetar. Gagap ia hendak menyahut, tetapi Gagak Seta telah menghilang dari penglihatan. Padepokan jadi sunyi kembali. Pulang ke Jakarta. Bagus Kempong segera memerintahkan para cantrik mempersiapkan suatu perjamuan. Tamu-tamu Padepokan Gunung Damar dipersilakan memasuki ruang dalam, karena serambi depan telah rusak. Mereka membungkam 1000 bahasa. Kesan pertempuran tadi benar-benar hebat merumun dalam otak mereka masing-masing. Mereka yang sedikit banyak menganggap dirinya tergolong manusia-manusia gagah, jadi malu sendiri. Dibandingkan dengan ilmu kepandaian Kebo Bangah dan Gagak Seta bagaikan bumi dan langit. Untung mereka mempunyai hubungan baik dengan Sang Aji. Bahkan pernah pula ikut menyumbangkan kebajikan kepadanya. Diam-diam mereka bisa menghibur diri. Di tengah perjamuan itu setelah lama merenung-renung, Sang Aji mengisahkan semua pengalamannya kepada Kiai Kasan Kesambi dan sekalian paman-pamannya. Mendengar kisah aneh yang berada di luar kemampuan manusia, semua yang mendengar jadi tercengang-cengang dan takjub. Baiklah, kata Kiai Kasan Kesambi. Kalau diurut Ki Hajar Karangpandanlah yang berjasa. Coba, kalau dia tidak membawa 2 benda pusaka Bende Mataram, di dunia ini mataku yang sudah lamur tidak akan melek. Kukira ilmu kepandaian yang dicapai manusia kini merupakan puncak-puncak kesanggupan dan kemampuan zaman. Tetapi kalau aku yang dikatakan berjasa, tidaklah benar, sahut Ki Hajar Karangpandan. Sebaliknya Ki Jaga Saradenta dan murid Kiai Kasan keempatlah yang besar jasanya dalam mengasuh dan mendidik Sang Aji menjadi manusia besar di kemudian hari. Menyinggung nama Wirapati, Sang Aji segera teringat akan nasib gurunya. Dia menoleh kepada paman gurunya Gagak Handaka dan Ranggajaya. Mereka cepat-cepat berdiri dan membungkuk hormat kepada Kiai Kasan Kesambi. Kemudian mengabarkan tentang obat pemunah yang diketemukan Sang Aji pula. Bersambung ke bab 114. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.